Swastiastu. Om Awiganamanstu Nama Sidam. Om Anumadra Katawiyanta Wiswanta. Bapak Dewan Juri serta dosen pengampu mata kuliah agama Hindu yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan Dharma Wacana yang berjudul tentang makna Hari Raya Nyepi. Seperti yang kita ketahui, Simakrama atau Dharma Santi Nyepi adalah aktualisasi nilai ajaran agama untuk mewujudkan rasa saling memiliki dan saling mengasihi antara sesama umat manusia. Simakrama pada rangkaiannya adalah yang diselenggarakan di seluruh dunia, merujuk pada perayaan Hari Raya Suci Nyepi sesuai dengan tema keberagamaan dan menjadikan ikatan yang sangat kuat untuk menjunjung tinggi kedamaian, toleransi, dan mampu mewujudkan harmonisasi atau kehangatan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat. Perayaan Nyepi tahun Saka 1945 menjadi inspirasi untuk menjaga persatuan di mana agama menduduki sangat seperti yang tercantum dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nyepi merupakan hari raya besar bagi umat Hindu yang ada di seluruh dunia, di mana umat lain perlu memahami dalam suasana toleransi agar semakin kokoh di negeri ini. Demikian Tuhan demi Tuhan sehingga umat Hindu semakin mengerti arti dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya dapat membentuk suatu pribadi dharma atau yang disebut dengan jalan kehidupan yang berdasarkan pada kebenaran. Untuk memperkuat umat agama, pembangunan nasional perlu bertitik pada upaya pengembangan kesenian yang mampu melahirkan nilai tambah atau nilai kultural sebagai seni budaya masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang dapat mengedepankan budaya nasional. Seperti saat ini, di era perkembangan globalisasi, jati diri bangsa perlu dibina agar tidak terbawa oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Melalui komunikasi yang canggih, kondisi umat sangat perlu dibangun nilai kedisiplinan dalam berbagai aspek pada setiap umat agama yang ada di Indonesia. Memperingati Hari Raya Suci Nyepi merupakan peringatan penyadaran terhadap kehidupan dharma. Negara bahkan dunia menjamin dan melindungi keberadaan agama dan kemerdekaan dalam menjalankan suatu ibadah tertentu. Komponen bangsa harus mampu menjaga kepentingan untuk terpelihara dengan baik dalam setiap perilaku agama yang dilakukannya. Dalam menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah provinsi ataupun daerah melalui Kementerian Agama telah banyak berkoordinasi dengan berbagai lembaga agama untuk membentuk musyawarah dan membangun komunikasi yang nantinya dapat melahirkan tokoh-tokoh umat dalam mengelola umat di agamanya masing-masing. Sebagaimana yang diprogramkan atau yang telah memfasilitasi umat beragama seperti umat Hindu ataupun umat lainnya yang merayakan rangkaian Hari Raya Suci Nyepi dengan perayaan Simakrama atau Dharma Santi yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, momen perayaan Nyepi dapat dijadikan inspirasi mengenai jati diri bangsa, memperkenalkan Nyepi, Hari Raya Suci Nyepi kepada lapisan masyarakat yang majemuk sangatlah penting, karena kedepannya semakin banyak orang yang tahu bahwa tanpa pesta itu adalah hari yang dilangsungkan oleh umat Hindu. Adapun tiga cara untuk menghormati kepercayaan agama lain. Yang pertama, saling menghormati hak serta kewajiban antara umat beragama. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama yang ada di dalamnya, sehingga tak jarang kita menemukan atau bahkan berteman baik dengan orang-orang
yang memiliki agama yang berbeda dengan agamanya kita. Maka dari itu, dalam menjaga kerukunan umat sesama umat beragama, kita harus bisa saling menghormati satu sama lain antara agama satu dengan agama yang lain. Adapun cara kedua yang dapat dilakukan adalah saling menghargai hari-hari besar pada setiap agama tertentu. Karena dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka banyak juga hari-hari besar yang harus diperingati atau dirayakan. Maka ketika agama lain sedang melakukan peringatan upacara besarnya, kita harus mampu menghormatinya. Karena banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, yang mana bukan hanya agama, namun juga memiliki banyak keberagaman yang ada, maka tidak menutup kemungkinan kita akan selalu bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Namun semua itu tak menjadi alasan untuk berlaku hal yang baik atau yang tidak menyenangkan. Kita bisa dapat membantu tanpa perlu memandang apa yang menjadi latar belakang yang dimiliki oleh agama lain. Karena kita memiliki suatu semboyan kenegaraan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Adapun cara yang ketiga dapat dilakukan adalah menghargai dan menghormati antara suku dan budaya. Seperti yang kita telah ketahui juga bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak sekali suku budaya yang berbeda, namun dengan keberagaman itu kita disatukan oleh persatuan dan kesatuan. Dari Dharma Wacana yang telah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di arah perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini, kita sebagai umat manusia harus lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan itu. Jika kita tidak bijak dalam memanfaatkannya atau menggunakannya, kita bisa saja terperosok ke dalamnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang kriminal karena telah menyebarkan berita atau informasi yang mengandung nilai provokator atau perpecahan bagi umat manusia. Contohnya seperti menjelek-jelekan agama lain yang dapat menimbulkan perpecahan antara agama satu dengan agama lain. Maka daripada itu, kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini agar tidak terjerumus ke dalamnya. Sekian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.